Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba anak-anakku sekalian tena podo madisi-disi mana muki nasaba mapukue nekana kiasangi wabah virus corona. Jadi onroki aki bolata ajak tako joka-joka. Baik, untuk pertemuan ketiga dan materi kedua untuk muluk bahasa Bugis saya akan menjelaskan pertama itu pengertian ada papaseng. Terus yang kedua, contoh petua atau paseng yang sering disampaikan orang tua kepada anak cucunya yang patut dijadikan sebagai pegangan hidup. Katani maseki limai paseleng musalama lino akhera. Baiklah, kita masuk di pengertian ada papaseng. Dalam budaya Bugis atau Makassar ada yang disebut ada papaseng, yakni amanat, pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua atau leluhur kepada anak cucunya sebagai generasi penerus. Ada papaseng merupakan hasil pengalaman hidup orang tua yang berulang kali kejadian baru dijadikan sebagai pesan atau wasiat. Ada papaseng mengandung makna dan filosofi yang sangat dalam sehingga perlu dipahami secara cermat. Baik, sekarang contoh petua atau paseng yang sering disampaikan orang tua kepada anak cucunya yang patut dijadikan sebagai pegangan hidup. Akateni masei limai pasaleng musalama lino akhera. Nomor di ada tongeng, berkata dengan benar. Artinya satunya kata dan perbuatan. Ada emi nato tau nareko risalai adata rapat tau miasenna tania tau tongetongeng. Artinya dari kata-kata seseorang sehingga disebut manusia. Kalau mengkhianati kata-katanya rupanya saja manusia, bukan manusia sebenarnya. Yang kedua, lempu atau kejujuran, bertindak sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku. Sifat jujur adalah sifat terpuji. Orang tua sering berpesan kepada anaknya, ajak muala ajuri pasandre, nareko tania iko pasandre i. Ajak to muala aju pura riwet tawali, nareko tania iko petawaliwi. Artinya, janganlah mengambil kayu yang sudah tersandar kalau bukan kamu yang sandarkan. Dan jangan pula kau mengambil kayu yang sudah dipotong sebelah menyebelah kalau bukan kamu yang potong. Maknanya, jangan mengambil sesuatu barang yang bukan milikmu karena kayu yang sudah tersandarkan dan sudah terpotong pasti ada orang yang punya. Yang ketiga, geteng, berpegang teguh pada prinsip, keyakinan, dan pendirian. Sifat geteng memiliki arti bahwa orang Bugis Makassar itu teguh pendiriannya. Tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh dan situasi yang timbul dalam keadaan bagaimanapun. Todo petu temalara, kalau sudah tertancap di dalam hati tidak akan berubah rintangan apapun yang dia hadapi. Sifat istiqomah dalam hati terutama masalah keyakinan dan akidah. Yang keempat, sipakatau, hormat menghormati sesama manusia. Saling hormat menghormati, harga menghargai dengan sesama manusia atau masyarakat lingkungannya. Orang Bugis Makassar memiliki prinsip bahwa se dimitau ia makdu parupange tapanami. Hakikatnya manusia itu hanya satu, yang berbeda hanyalah bentuk dan rupanya. Artinya, janganlah berbuat sesuatu kepada orang lain bila tidak disenangi oleh dirimu. Karena orang lain juga pasti tidak senang. Janganlah menyakiti orang lain karena menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dilakukan yang berhubungan dengan orang lain, maka kembalilah bertanya kepada dirimu sendiri. Maka sesungguhnya hati tidak pernah berbohong. Yang terakhir, yang kelima, mapesona ridewata sewai, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapesona berarti menyerahkan diri. Dewata sewai berarti Allah yang Maha Esa.
Ini bermakna bahwa orang Bugis sangat mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu segala sesuatu yang akan terjadi. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar, tetapi yang menentukan keberhasilan kita ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada prinsip orang Bugis mengatakan, reso panatem mangingi malomo naletei pamase dewata. Artinya, hanya dengan usaha dan kerja keras yang disertai ketekunan yang dapat dijadikan titian untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Nareko engka dek ta pahangi yarek dek ta mengertiwi ta putar apa mengiya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.